Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Coba boleh lihat sebelah kiri dan kanan kita, katakan God is good all the time. Yuk mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita dengan bersama-sama berdoa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kasih setiap pemeliharaan dan perlindungan yang Bapa berikan di dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan dan membawa hati kami. Kami mau naikkan syafaat kami untuk bangsa Indonesia. Biarlah bangsa ini Tuhan boleh menjadi bangsa yang semakin kuat Tuhan. Menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur Tuhan. Kami percaya Tuhan goncangan-goncangan yang terjadi atas bangsa ini Tuhan, biarlah membuat setiap umat-Mu yang ada di bangsa ini terus berharap dan bersandar kepada Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk Presiden Prabowo, wakilnya Pak Gibran, para menteri Tuhan, para pejabat-pejabat yang ada, bahkan setiap aparat-aparat keamanan, TNI Polri, Kejaksaan Kehakiman, bahkan KPK Tuhan, diberikan sikap yang penuh dengan integritas untuk mengelola bangsa ini Tuhan. Jikalau ada segala sesuatu yang menyimpang Tuhan, segalanya bisa dibongkar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami rindu Tuhan, Indonesia akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga membawa Tuhan untuk Gembala sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Diurapi Tuhan di dalam penggembalaan yang Allah percayakan Tuhan. Kami percaya hikmat yang daripada Tuhan senantiasa diimpartasikan di dalam kehidupan hamba-Mu Bapa. Sehingga hamba-hamba-Mu boleh membawa umat-Mu kepada destiny Allah. Dan kami percaya Tuhan, hamba-Mu beserta keluarga besar aman dari perlindungan dan pemeliharaan Allah yang sempurna. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami membawa generasi anak-anak muda, generasi Yeremia, generasi yang cinta Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa, dibangkitkan atas tempat ini Tuhan, atas gereja ini Tuhan, atas setiap gereja-gereja yang ada di bangsa ini Tuhan, bahkan atas setiap bangsa-bangsa. Generasi yang Tuhan pakai sebagai penerus tongkat estafet kepemimpinan rohani Tuhan. Dan kami percaya Allah memakai generasi ini Tuhan untuk penuaian jiwa yang terakhir dan yang terbesar di akhir zaman ini, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Nama Tuhan, shalom. Nama Tuhan, shalom. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang hadir mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita, amin. Tuhan kita Allah yang baik, amin. Mari tepuk tanganmu bagi Tuhan, come on. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Come on. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat Come on, give perkasa. it back, just say. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu.
lebih lagi. Sorakan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacita kami Tuhan. haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat. Dengan iman menyatakan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, yang percaya. Sorakan haleluya. Come on, give me praise, just say. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Inilah seruan hati kami Tuhan. Ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Come on. rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan haleluya, 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 haleluya. Berikan sorak-sorai bagi nama Dia. Yang percaya dan tahu bahwa kasih Kristus kita tidak pernah berkesudahan. Sorakan yeah! Boleh lihat tangan yang terangkat yang menerima kasih Allah yang luar biasa. Oh haleluya. Biar hari ini kita menari, kita bersuka cita dan bersorak karena Dia sungguh baik. Katakan amin. Katakan Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
Sang Raja. Yang menikmati kasih Kristus sekali lagi boleh suarakan haleluya. Sungguh kasihnya tidak pernah habis dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Merendahkan suara yang nyanyi. Kita nyanyikan. Dengan sukacita kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Yes, nyanyi bagi Dia. Berjemaat Tuhan sekali lagi, come on. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia. Siapa Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Bersama-samaku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Sorakan haleluya. Dan berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita Raja di atas segala raja. Dan sampai selama-lamanya kami akan menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Karena memang Engkau baik selama-lamanya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Allah kita sungguh baik, amin. Amin. Puji Tuhan. Dan di kesempatan yang baik ini Bapak Ibu Saudara, kami mau menyambut apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di GBI PRJ, bisa angkat tangannya, jangan malu-malu. Apakah ada? Oh, ada di depan, ada di sebelah kanan saya, di sebelah kiri. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu Saudara jiwa baru bisa scan QR Code yang ada di layar untuk biodata, untuk mengisi biodata jiwa baru. Puji Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop persembahan bisa angkat tangannya, maka teman-teman pengerja dengan cepat akan melayani Bapak Ibu Saudara. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan melalui scan QR Code yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara ataupun di depan layar, pastikan bahwa nama penerima adalah Kolekte GBI PRJ. Biar sudah siap, sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan doa untuk persembahan. Boleh? Saya undang kita semuanya bangkit bersama-sama, bangkit berdiri. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapak, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-berkat-Mu. Kami percaya bahwa kami menerima setiap kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan. Dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam kuliah kami. Dalam segala apapun Tuhan, kami percaya bahwa berkat-Mu berlimpah dalam hidup kami. Dan ini adalah waktu kami memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kita akan menyaksikan news untuk 1 minggu ke depan. Multimedia kami persilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 30 Agustus 2026 pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salaparang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Dr. Cici Nugraha. PRJ Mandarin Service pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Gigi Simko Putra. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid,
ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, sekolah minggu mana service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 English Service, dan ibadah 2PM yang adult dan couple service. Sehubungan dengan libur nasional, Hari Maulid Nabi Muhammad, pada hari Selasa 25 Agustus 2026, maka diinformasikan sebagai berikut. CK7 Bible Study online dan doa fajar pada hari Senin dan Selasa 24 dan 25 Agustus 2026 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Menara doa 24 jam wilayah timur dan barat tetap aktif seperti biasa. Cancer Ministry present. Don't be afraid, be happy. Bersama Evangelis Indri Pardede. Sabtu 19 September 2026, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila ada Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856850554. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Banyak orang berpikir kalau saya ikut doa fajar dan menara doa karena pelayanan. Padahal semuanya berawal dari masa pandemik. Saat itu ada beberapa kejadian. Papa saya mengalami kecelakaan lalu lintas, lalu harus dioperasi. Anak-anak mulai harus belajar di rumah. Omset suami drop karena banyak aktivitas promosi yang terhenti. Belum lagi ada tagihan-tagihan yang tersendat. Dan juga ada rasa khawatir akan pandemik yang terjadi. Di situasi seperti itu, saya teringat kata-kata dari Bapak Gembala Dr. Yanto. Beliau berkata, kalau kamu sedang dalam masalah, masuk doa fajar, masuk menara doa. Jadi saya putuskan untuk hadir di doa fajar setiap pagi dan menara doa di sela-sela tugas saya sebagai ibu. Sejak COVID, kita menghadiri doa fajar dan menara doa secara online. Beberapa tahun belakangan ini, saya berusaha menambah intensitas kehadiran saya di doa fajar karena terinspirasi dengan firman Tuhan di Yesaya 50 ayat 4 yang berbunyi, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Dan saya selalu berusaha hadir di menara doa agar saya semakin dekat dan intim dengan Tuhan. Saya merasakan kelegaan ketika menaikkan pujian penyembahan. Saya bisa nangis sepuasnya di hadirat Tuhan. Dan saya mendapatkan kekuatan dari firman yang disampaikan. Saat ini kalau saya boleh menoleh ke belakang, saya harus berkata, Tuhan Yesus baik. Sungguh Dia Allah yang setia, pemeliharaan perlindungannya sempurna bagi kita. Saya mendapatkan manfaat yang luar biasa karena saya selalu merasakan penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, pembelaan Tuhan, dan kekuatan dari Tuhan dalam menjalani kehidupan dan mengatasi masalah saya. Sehingga saya selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam ibadah doa fajar setiap pagi. Bahkan masuk dalam menara doa setiap hari untuk mencari keintiman dengan Tuhan. Supaya kita terus mengenal Dia lebih dan lebih dalam lagi. Sehingga ketika ada goncangan datang, kita boleh tahu benar kepada siapa kita bersandar. Saya mengajak jemaat
untuk ikut hadir di doa fajar dan menara doa. Percayalah, setiap orang yang selalu mau dekat dengan Tuhan, mau mencari Tuhan, tidak akan pernah ditinggalkannya. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bernyanyilah bagi Allah dengan kecapi. Biarlah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tinggikanlah Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya! Dan ku pandang Kau di tempat kudus, berkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan menegakkanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan menegakkanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan menegakkanmu. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Atas anugerah Tuhan, GBI PRJ CK7 sejak tahun 1997 bermula dari Hotel Borobudur dipercayakan untuk mengembalakan jemaat sekitar 200-an. Namun hari ini Tuhan melipat gandakannya menjadi puluhan ribu. Salah satu kunci yang menjadi pelipat gandaan jemaat adalah adanya generator di gereja ini, yaitu doa fajar dan menara doa. Banyak kesaksian, pertolongan, dan mujizat yang dialami oleh jemaat maupun pengerja. Dan mereka boleh mengalami pertumbuhan rohani yang semakin dewasa dan kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kami menghimbau dan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bisa sama-sama merasakan kasih dan kuasa Tuhan melalui doa fajar dan menara doa. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian di doa fajar dan menara doa. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita.
Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang hadir pada hari ini pasti mau memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Kasih-Nya tidak pernah berhenti dalam hidup setiap kita. Dan saya mau pada hari ini kita sama-sama nyanyikan, kita berikan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi nama Dia. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. You have been faithful, Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Your goodness is running after
so good. Amin. Every breath that I am able, Oh, I will sing. of the goodness of Mari angkat God. tanganmu dan nyatakan. All my life you have been faithful. Amin, amin. All my life you have been so good. With every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Amen. every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. sing of my life. All my life you have been Faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness.
Engkau baik selamanya. Shikira bayala la bayala la bayala da bayala takaya la nama ya la bayala la bayala la bayala Shakaya la nama ya la bayala la bayala takaya la bayala la bayala da bayala bayala shikiri la 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 Wiyara ya la bayala kaya la bayala kiri ya la nama ya siri di 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 Namayara nabaya kana namayara namo yashila la bayala la bayala la bayala la bayala la bayala la bayala Yara bayat kene bela bayala la bala 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 Kira bayara namayara namayala la bayala la bayala la bayala la bayala la bayala la bayala la Yara bayaki dada ya bayas Kebaikan-Mu sempurna buat kami ya Tuhan. Selama-lamanya Kau baik buat kami ya Tuhan. Syukara baba baba baba. Mari nyatakan kepada Tuhan Yesus. Percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena
Kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kehidupan, nafas, kesehatan, dan kepercayaan Tuhan. Sampai hari ini kami masih boleh hidup. Bahkan lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati, dan berkati kami supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, sahabat kami dan keluarga, gembala sidang, suami istri, anak-anak, dan juga seluruh panitia, koordinator, pelayan Tuhan, dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-22. Sekali lagi Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-22. Kalau saudara sudah mendapatkannya berkenan, kita boleh baca bersama-sama saudara. Dapat semua? 1, 2, dan 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Satu pernyataan yang menjadi satu kekuatan juga bagi kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini. Alkitab katakan setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, I have found David, a man after my own heart, and do what I will. Saudara, kita melihat di sini bahwa setelah Daud disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, I have found David. Aku telah menemukan, mendapati seorang yang berkenan di hatiku. Amin, saudara. Alkitab bilang, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Ini according to the Bible, Alkitab bilang yang berkenan di hati Tuhan. Alkitab tidak menyatakan yang berkenan di mulutku, yang berkenan di mataku. No. Alkitab bilang yang berkenan di hatiku. Kalau Anda tahu bahwa hatilah di situ, saya dan Anda bisa menempatkan sesuatu yang kudus, sesuatu yang bersih, sesuatu yang dikatakan Amsal, jagalah hatimu dengan kewaspadaan karena dari sanalah kehidupan terpancar. Dan pada saat Tuhan menemukan Daud, dia menyatakan ini, saudara. Dan pertanyaannya adalah, kenapa dia katakan itu? Alkitab bilang, karena dia berkenan di hatiku, dikenan Tuhan. Ini harusnya juga menjadi satu tujuan hidup saya dan Anda, menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Become His favor, menjadi perkenanan, di mana Tuhan suka dengan hidup kita, saudara. Dia yang telah menyelamatkan kita, dia yang telah menebus dosa dan salah saya. Dan hari ini dia menantikan itu. Apa balasan saya dan Anda di ruangan ini? Kalau hanya menyatakan, hanya tanda kutip bahwa selesai sudah pengorbanan Kristus, selesai sudah kematian dan kebangkitan Kristus, selesai sudah yang menjadi visi Tuhan, yang menjadi misi daripada Kristus itu sendiri. So, hari ini Tuhan berharap kepada saya dan Anda untuk menjadi pribadi, saya dan Anda di ruangan ini menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan.
Di mana dia bisa mengandalkan saya dan Anda. Bukan berarti bahwa dia tidak punya kuasa untuk itu. Tapi dia minta buah keselamatan itu, saudara. Orang-orang yang telah ditebus, orang yang telah diselamatkan, orang yang telah menerima keselamatan, anugerah, kasih karunia Tuhan. Dia mau lihat gitu. Apa yang Anda dan Anda boleh hidupkan di dalam kehidupan yang dia beri itu dengan free. Dengan cuma-cuma itu. Saya mau katakan mengandalkan Tuhan, iya harus. Hidup dalam kasih karunia harus. Anugerah Tuhan itu memang iya berlaku dalam hidup kita. Bukan karena perbuatan baik kita. Itu adalah tema hidup kita, saudara. Tetapi persoalannya adalah apakah saya dan Anda mampu hidup dikenan oleh Tuhan. Melepaskan dosa dan salah itu. Dan tidak berbuat dosa lagi. Alkitab atau scholars maupun traditions mengatakan bahwa seorang yang bertobat adalah seorang yang memiliki satu pemikiran, saudara, yang berubah. Change of mind itu. Dulu hidup seperti ini, pikiran seperti ini, sekarang berubah menjadi pikiran yang baru. Pikiran yang negatif, yang tidak baik lagi, it's not anymore. Saya pakai, saudara, Anda pakai, sudah tidak berlaku lagi di situ. Maukah saya dan Anda sekarang memiliki satu pemikiran perspektif yang baru? Kita bisa berjalan dengan pikiran yang baru yang datangnya daripada Kristus. Hendaklah engkau berpadanan dengan pikiran Kristus, menjadi seperti Kristus. Dan ini didapatkan oleh Tuhan melalui through David. Dan kita tahu bahwa David itu bin Isai, saudara. Bukan bin malaikat gitu loh. Bukan nanti ketika kita di sorga gitu. Hari ini, saudara, dalam kehidupan sehari-hari. Apakah saya dan Anda bisa menjadi berkat? Apakah saya dan Anda yang sudah diberkati bisa memberkati banyak orang dengan hidup kita. Dengan aktivitas kita. Ini yang Tuhan mau. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu dan hidupku. Oleh sebab itu, ketika Alkitab berkata seperti itu, saya mendapatkan satu tema dalam hidup saya, itu hidup berkenan di hati Tuhan. Amin, saudara. Ketika Anda menapak, ketika Anda berjalan, ketika Anda berkata-kata, ketika Anda menyampaikan sesuatu, itu semua dikenan oleh Tuhan. Enggak ada kejahatan di situ. Tidak ada pemberontakan di situ. Tidak ada kata-kata yang busuk di situ. Tidak ada pikiran-pikiran yang tidak baik di situ. Orang boleh tidak baik kepada kita, tapi kita tetap bisa baik kepada orang itu. Amin, saudara. Saya melihat juga bagaimana Tuhan berjalan dalam hidup saya dalam keterbatasan, dalam ketidakmampuan saya. Saya melihat bagaimana itu kasih karunia Tuhan bekerja. Dan dia harapkan juga bagi saya, oh, come on, be your righteous. Jadilah orang yang benar. Karena ketika Anda menjadi orang yang benar, maka doamu tidak terhalang. Apa saja yang kau minta dalam nama Yesus, maka akan dikabulkan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, saya masuk dalam inti khotbah saya begini, apa sih yang dimiliki oleh Daud? Dan acuannya sederhana, saudara. Petunjuknya, clue-nya sederhana. Alkitab bilang di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22, di situ dikatakan berkenaan dengan hati. Jadi at least setidak-tidaknya Daud juga harus memiliki hati seperti itu. Amin, saudara. Amin, hati yang seperti Tuhan itu. Yang Tuhan inginkan itu. Mari saya ajak Anda untuk melihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Ayatnya yang ke-36 bagian A saja untuk mempersingkat waktu. Ya. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-36 bagian A. Ya. Apa sih yang dimiliki oleh Daud? Oh, Daud punya hati. What kind of heart that he had? Hati seperti apa yang dimiliki oleh Daud? Mari, yang pertama kita melihat Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Yuk, bagian A saja. 1, 2, dan 3. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Amin, saudara. Alkitab bilang melakukan kehendak Allah pada zamannya. Melakukan kehendak Tuhan. Saya sedang berpikir begitu, melakukan kehendak Tuhan berarti dia memiliki hati seperti apa? Tidak lain dan tidak bukan.
Daud pasti punya hati seorang hamba. Setuju? Hamba. Karena untuk melakukan segala kehendak majikan, saya dan Anda harus menjadi pelayan. Jadi hamba. Jaranglah, langkalah ada pelayan yang melawan kehendak ataupun kemauan daripada majikannya. Daud tahu siapa majikannya. Kristus Yesus, Tuhan dia. Dia tahu persis. Oleh sebab itu, dia tundukkan hatinya di hadapan Tuhan. Seorang hamba. Anda dan saya boleh menjadi pimpinan di perusahaan, menjadi bos di perusahaan, menjadi kepala, menjadi yang empunya perusahaan. Tetapi di hadapan Tuhan, kita harus menundukkan diri. Amin. Kita harus rendah hati, hamba. Kalau Tuhan perintahkan dalam segala hal, saya dan Anda harus bilang, yes Lord, yes Lord. Kemarin ketika saya pulang dari retreat, istri saya telepon pembantu rumah tangga. Dan istri saya cuma berkata singkat, tolong nanti ke depan, karena ada banyak barang di mobil, turunkan itu. Dua-duanya turun. Kenapa demikian? Dia yang gaji itu pembantu. Dia yang terima kebaikan dari kami. Dia boleh makan sama dengan kami, apa yang kita makan dia makan. Saya yang bertanggung jawab dan istri saya bertanggung jawab untuk kelangsungan hidupnya. Tiap bulan pasti istri saya taruh gajinya di rekeningnya. Hidupnya aman bersama dengan kita. Something happen. Ada papanya sakit, ibunya sakit, adik, kakaknya perlu sesuatu. Kami bertanggung jawab untuk itu. Saudara tahu Tuhan lebih dari itu. Something happen to you. Dia yang pegang kendali. Pada saat kita memohon sesuatu, dia yang mengabulkan. As long as saya dan Anda menjadi pelayannya. Kadang satu hari saya ada di satu gereja. Gereja itu mengundang saya dengan 6 kali kebaktian. Pagi-pagi dimulai. Jam 7, 9, 11, 1, 4, 6. 6 kali. 7, 9, 11, 1, 4, 6. Dan waktu saya datang, saudara, saya hanya ditemani oleh satu orang, mengantar saya ke tempat pastor atau tempat di mana pastor boleh duduk di sini. Setelah itu, he went out, dia pergi. Dan dia kembali lagi ketika dia berkata, Pak, saatnya untuk khotbah. Kami satu keluarga berenam masuk di dalam tempat peribadatan. Selesai saya khotbah, diantar lagi ke tempat itu. Terus dia pergi. Dan di tempat itu tidak ada siapapun, hanya kami berenam. Enggak ada apa-apa, hanya cuma aqua di situ, kecil. Saya tunggu 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit. Tidak terjadi apa-apa. Jangankan mereka yang masuk. Tikus juga nggak lewat situ. Anak-anak saya bilang gini, kemana ya mereka? Saya bilang nggak tahu. Istri saya bilang, ya kemana ya pelayan-pelayan Tuhan? Terus saya bilang, udahlah. Mereka datang lagi pada saat saya masuk khotbah yang kedua. Pak, mari khotbah yang kedua. Saya khotbah lagi. Turun, diantar, nggak masuk-masuk lagi. Rasanya perut udah mulai gitu. Saya lihat di meja, masih tetap aqua. Tidak berubah, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Terus anak saya namanya masih remaja dulu, mulai gini, lapar. Terus saya bilang, takutnya ada CCTV. Terus saya bilang,
kita kan pelayan. Papa kan hamba Tuhan. Udahlah. Terus mereka bilang, tapi kan sebetulnya, kan seharusnya. Waktu mereka bilang seharusnya sebetulnya berarti nggak betul. No? Terus saya bilang nggak apa-apa, mereka punya kesibukan. Udah selesai ibadah yang ketiga, datang lagi tuh orang. Mari Pak, khotbah. Terus turun lagi. 7, 9, 11 kira-kira sampai jam 1 itu. Mulai. Kayak ada suara roh daging kali ya, atau roh perut gitu yang lapar gitu, lapar. Cuman saya pikir kalau saya keluar terus tiba-tiba ya dipanggil lagi gimana itu. Saya nggak mau bersih tegang. Akhirnya istri saya bilang, yuk kita makan Pak, lapar. Yuk. Ayo Pak, yuk. Lapar. Nah yuk, jalanlah kita berenam. Kalau saya tahu nggak ada pelayan Tuhan di situ, saya mungkin cuma berdua sama istri saya, ya kan, penghematan gitu. Tapi saya nggak pikir seperti itu. Akhirnya kita makan dan kita ke mall. Begitu di mall, begitu masuk kita ketemu dengan 2 pelayan Tuhan pakai jas, pakai dasi gitu. Terus saya bilang, wah ini dia nih gitu. Dan mereka juga lihat kita juga kaget. Waduh. Dan akhirnya kita kaget-kagetan. Terus istri saya bilang, Pak, gitu. Iya bu, gitu. Pak, yuk makan yuk. Dia bilang, udah, aduh. Saya udah tahu. Ini cuma ya kan satset gitu. Terus saya bilang, tenang Pak, yuk kita makan yuk. Terus istri saya ulang tahun Pak. Oh gitu, ikut makan. Jadi kita ber-8. Makan, selesai. Terus mereka bilang, Pak, Bu, maaf, kita ke WC dulu. Saya udah tahu juga ilmunya. Udah kebaca lah gitu. Karena ke WC-nya juga enggak 2-3 menit, 15 menit. Terus istri saya mau lihat, udahlah, udah selesai belum, takut dia mereka tambah. Udah bayar aja, bayar istri saya. Begitu selesai baru 15 menit mereka masuk lagi. Terus, Bu, Pak, udah bayar belum? Udah. Terus saya bilang, tenang bos, kerajaan surga udah bayar. Mereka bilang, aduh amin, puji Tuhan. Terus saya tambahkan, nggak mungkin lah di mana-mana yang bayar 2 sedangkan yang ngikut kita ber-6. Mereka bilang, amin Pak, puji Tuhan. Kita masuk lagi di ruang, mereka keluar. Kita duduk lagi di situ. Dalam hati kita, aduh Tuhan Yesus Kristus. Terus saya terbayang dengan CK7. Tepuk tangan dong buat gerejamu. Aduh, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap pada hari pertama minggu itu. Kalau saya masuk ke, saya nggak harus meninggi-ninggikan gitu. But the fact, the reality, I will tell you. Saya yakin dan percaya juga hasil persembahan saudara itu. Yakin. Itu penuh dengan makanan. Kadang-kadang kita mau caplok semua gitu. Dan kue-kue favorit saya. Tapi Tuhan bilang tenang, perlahan tapi pasti. Ini adik kandung saya dan ponakan saya kalau saya bilang ada pelayanan di CK7, orang yang pertama siap. Ya, terutama keponakan saya. Itu kalau duduk sambil mangap-mangap tuh. Saya mau katakan buat saudara bukan karena ada makanan di situ, tapi ada hati hamba di situ. Ya. Dan saya juga tidak protes dengan mereka. Dan waktu pulang mereka bilang, Pak terima kasih untuk khotbahnya pelayanannya. Pak nanti kapan-kapan diundang lagi, mau dalam hati saya tidak ada lagi gitu. Tapi Tuhan tegur saya, hamba lo tuh kacung. Lo tuh pelayan. Hormati aku, jangan hormati mereka. Beberapa waktu kemudian mereka undang lagi. Istri saya bilang, oke. Istri saya nggak bilang, kalau gitu nanti temenin dong kita dong. Uyang kita di situ cuma pakai aqua tuh enggak. Istri saya cuma oke, bulan berapa ya dapat lagi. Dan saya 20 tahun di PRJ, di CK7 sudah. Dan saya lihat jemaat bukan berkurang tapi bertambah-tambah. Benar ini ya. Dan saya suka lihat juga bagaimana jemaat itu
dengan segala gitu keterbatasan, ya, dengan segala apa ya, CK7 miliki gitu. Ada berita ini, berita itu, enggak menggoyahkan hati seorang hamba gitu. Saya tidak pernah lihat bahwa pembantu saya terus kalau disuruh terus jawab kepada istri saya, tolong ke depannya tuh ibu aja yang urusin semua ya Bu ya. Kita udah capek Bu ya, oke baik, tuk. Nggak ada. Kalau sampai begitu, istri saya akan di depan kamar mereka dan ketok. Kalau nggak betah lagi bekerja, masih ada banyak orang yang saya bisa pakai. Sama seperti Tuhan. Kalau Anda tidak mau menerima kasih karunia itu, ada banyak orang yang Tuhan bisa pindahkan berkat itu kepada orang lain. Kalau hari ini Anda diberkati, bersyukur Anda harus memiliki hati seorang hamba. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan ngomel-ngomel Pak Bu, jangan berkeluh kesah, nggak dapat apa-apa, marah. Terus bukan hanya marah tapi bisik-bisik sama teman-teman yang lain, terus bikin satu gosip gitu. No, nggak bilang kepada tetangga-tetangga lain, gue udah nggak betah nih di sini, gue udah nggak betah nih di sini. Enggak. Harusnya mereka harus bilang, aduh majikanku baik. Yesus adalah majikan yang terbaik yang pernah Anda kenal. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, bukan hanya hati seorang hamba yang dimiliki oleh David. Saya hanya berbicara tentang kebenaran dan apa yang tertulis. Yang tidak tertulis saya mungkin tidak akan sampaikan. Yang kedua yang saya baca dalam kebenaran firman Tuhan, sebentar dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 26 sampai 28, ada sisipan yang berkata demikian, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa yang mau jadi besar di tempat ini, Anda harus menjadi pelayan. Amin. Dan dikatakan, dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mungkin kita kehilangan banyak hal, tapi kita tidak kehilangan Kristus dalam hidup kita. Kalau saya dan Anda punya hati seorang hamba. Yang kedua, coba Anda baca di 1 Samuel pasal yang ke-23, ayat yang kedua. Baca bersama-sama saudara. 1 Samuel 23 ayat yang kedua. According to the Bible, 1, 2, dan 3. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah kalahkan orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehil. Daud sudah menjadi besar, dipilih Tuhan sedemikian rupa, tetapi dalam hal bertanya, meminta konfirmasi kepada Tuhan dia lakukan. Amin, saudara. Dia adalah seorang panglima besar, dia adalah seorang pemimpin besar, dan akan dinobatkan menjadi raja. Tapi yang dilakukan oleh Daud itu luar biasa. He always asks God. Dia selalu bertanya kepada Tuhan di dalam menghadapi pertempuran dan peperangan. Saya mau katakan buat Anda hari ini, tiap-tiap hari kita hidup di dalam pertempuran demi pertempuran, betul? Dan nanti kita akan menghadapi satu peperangan besar. Peperangan iman mungkin, peperangan keputusan demi keputusan. Dan untuk hal itu, kita perlu Tuhan, kita perlu minta kepada pribadi yang memiliki segala sesuatu, yang tahu segala sesuatu, yang merencanakan segala sesuatu. Kenapa kita harus tinggalkan dia? Yang kedua yang saya catat dalam kebenaran firman Tuhan sebagai panglima, sebagai kesatria, dia punya hati seorang pahlawan, seorang kesatria, saudara. Ini perlu juga dalam hidup kita. Saya dan Anda harus punya pribadi, hati seorang kesatria, hati yang berani bertanggung jawab. Hati yang memimpin. Jangan menjadi orang yang pengecut. Jangan menjadi orang yang meninggalkan segala sesuatu hanya karena hal yang menurut kita lebih hebat dari itu. Kristus adalah pribadi yang paling saya dan andalkan. Jangan jadi pengikut Kristus hanya di mata-mata suka. Sekali Kristus tetap Kristus. Jangan berubah saudara. Hanya karena persoalan dan masalah. Hanya karena tidak mendapatkan harta, tidak mendapatkan kemauan dan keinginan kita. Saya mau katakan buat Anda masih ada Kristus kok. Halo. Belum disembuhkan, kena sakit penyakit udah ngomel, marah-marah.
Dalam segala hal maunya dipuji, maunya dipuja. Nggak dapat sesuatu, marah, ngomel, ngegerutu, saudara. Itu bukan seorang atau hati seorang kesatria. Hati yang penuh dengan tanggung jawab. Kalau Tuhan sudah memilih kita, kerjakan itu dengan tanggung jawab yang penuh. Saya belum pernah dalam hidup saya, bukan saya sombong, untuk bilang kepada Tuhan, saya selesai Tuhan, saya tidak mau melayani Engkau. Walaupun di dalam pelayanan saya ada juga hal-hal yang gak enak, saudara. Ada fitnah di situ, ada cacian di situ, ada penghinaan di situ. Tapi saya harus stand firm, saya harus berdiri dengan tegak. Saya harus menyatakan sesuatu bahwa I will follow you Lord at the end of my life. Gitu. Nggak usah saudara, nggak ada berkat. Terus lihat suami sakit, atau melihat istri sakit, atau melihat anak-anak yang nggak bisa diurus. Terus Anda bilang, sudah berhentilah Tuhan, buat apa juga saya hidup. No. Justru di dalam proses itu, dalam masalah itu kita bisa melihat proses semakin besar, masalah semakin besar, kau bisa melihat berkatnya juga semakin besar. Jalankan itu dengan tanggung jawab. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengurus, koordinator di tempat ini. Anda lihat gembalamu sampai hari ini pernah dia mengundurkan diri? Enggak. Betul apa betul? Di usia yang semakin senja saya melihat dia, tiap hari saya berdoa buat dia, iya di atasnya. Pagi, siang, sore. Tuhan berkati Dr. Yanto Simka Putra. Berkati kesehatannya, berkati hidupnya, rumah tangganya, istri, anak-anak, mantu, cucu-cucunya. Berkati pelayanannya, berkati karirnya, jadi seorang dokter. Berkati juga jemaatnya, berkati pengurusnya, berkati gerejanya. Berkati apa saja yang dia kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Anda dan saya juga harus seperti itu, kita punya tanggung jawab. Doakan gembalamu, doakan pelayan-pelayan Tuhan di tempatnya. Doakan gerejamu, doakan keluargamu. Doakan apa yang menjadi milik saya dan Anda yang diberikan oleh Tuhan. Doakan itu. Dengan penuh tanggung jawab kita pakai itu. Materi kita, saudara, segala bentuk yang Tuhan anugerahkan. Kalau kita menerima berkat dari Tuhan, kembalikan. Halo? Ada begini. Sekali lagi. Kalau Anda diberkati oleh Tuhan, kembalikan. Betul nggak? Iyalah. Dengan mama saya aja. Ketika saya diberkati, Ma, apa? Dia bilang, apa ini? Ya buat mama. Kenapa? Ya mama baik buat saya. Mama yang meneguhkan aku. Mama yang menolong aku dalam kesusahan. Mama yang memberikan pengajaran. Itu buat seorang ibu. Dia sudah dipanggil Tuhan. Apalagi pribadi Tuhan dalam hidup kita. Siapa yang menemani Anda dalam keadaan susah? Siapa engkau 20 tahun yang lalu? Amin, saudara. Siapa engkau 50 tahun yang lalu? Siapa engkau kemarin? Bukan siapa-siapa. Tapi karena Tuhan kau dapat pekerjaan itu. Karena Tuhan, pulihlah keluargamu. Karena Tuhan engkau diberkati dengan luar biasa. Kau mendapatkan mobil, kau mendapatkan rumah, kau mendapat segala kecukupan. Bukankah Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhanmu sesuai dengan kekayaan daripada Kristus itu sendiri. Hari ini saya mau katakan buat saudara, apa yang menjadi milik kita, kita juga bisa kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena hidup ini hanya satu kali, saudara. Hidup ini singkat, saudara. Dan yang ketiga, saya mau katakan bahwa hidup ini sebetulnya indah. Pada saat kita dipanggil Tuhan, kita sudah menyelesaikan atau finishing it well. Kita menyelesaikan dengan baik. Yang kedua, jadi miliki hati seorang satria. Hati yang berani, yang tegar, yang bisa membela keluarga rumah tangganya. Yang bisa membela pekerjaan Tuhan di muka bumi. Yang akan dimuliakan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan kedua yang buat Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang dimiliki oleh Daud selain dia bertanya kepada Tuhan, dia tahu hikmat bukan di dia, tapi hikmat ada pada Tuhan. Seorang Salomo pun yang meminta hikmat, akhirnya pada ujungnya dia jatuh dalam penyembahan berhala. Siapa kita dibandingkan Salomo? Tapi kalau kita memiliki hati seorang kesatria, sekali Yesus tetap Yesus, tidak akan pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang ketiga, coba Anda lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Yuk, kita baca sama-sama, saudara. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang pertama. 1, 2, dan 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Apa? Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul?
Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah apa saudara? Kupilih seorang apa? Raja bagiku. Yang ketiga, miliki hati seorang raja. What does it mean, Pak? Hati yang besar. Amin. Berani menerima kekalahan. Amin, saudara. Berani menerima kesalahan, saudara. Kalau memang kita salah, ya kita berani untuk minta maaf. Kalau Anda tidak salah, nggak usah minta maaf. Halo, Alkitab tidak katakan itu. Tapi kalau Anda salah, mintalah maaf. Selesai. Hati seorang raja besar. Maafkan saya, jangan hatimu hati seorang miskin. Gitu. Ya, bukan hanya miskin, tapi mental miskin. Apa-apa, apa-apa. Sorry, kembali lagi ke sini. 10% banyak amat. Yang lain-lain nggak minta itu. Bukankah kepada Tuhan kita cuman punya hati yang tulus, jujur? Iya. Ujung-ujungnya kalau ditanya soal kekayaan tuh, aduh ampun. Kadang-kadang Tuhan gemes gitu. Padahal kita harus tahu bahwa seluruh kekayaan tuh datangnya dari Dia. Amin apa amin? Ya. Maafkan saya, jangan sampai nanti something happen gitu loh. Puji Tuhan kan kalau Anda diberkati tanpa sakit penyakit, amin. Anda diberkati tidak masuk rumah sakit, amin saudara. Udah puji Tuhan. Sekarang anak muda, anak kecil pun sekarang juga udah bisa sakit penyakit. Kemarin saya doakan satu ibu, dia bilang, aduh Pak doain saya, istrinya cucu saya masuk rumah sakit Pak di Pineng Pak. Saya tanya kenapa ya Bu itu Bu, ususnya bocor. Ya kita doa yuk, kita doa Bu. Dalam nama Yesus, umurnya berapa ya? 19 tahun. Coba hitung umurmu di sini, saya lihat rata-rata di atas 70 semua nih kayaknya. Makan nggak ada pantangan, betul apa betul? Mau sop kayak mau soto hantam terus, ya kan? Mau kaki 2, kaki 1000 hantam terus gitu kan? Terus anehnya, hebatnya, luar biasanya, tetap sehat tuh. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan. Saya sehat aja Pak, udah bersyukur, udah puji Tuhan gitu. Nggak masuk rumah sakit, nggak digotong di rumah sakit, nggak dibawa ke rumah sakit, nggak dirawat ke rumah sakit, saya bersyukur. Jadi hidup ini saya berusaha hati-hati banget gitu, supaya nggak masuk rumah sakit. Ya soal makan saya bilang Tuhan ampuni Tuhan, mungkin kebanyakan garam, kebanyakan gula. Kadang saya lihat itu benda yang halus. Roh halus kan juga begitu saudara, kayaknya halus banget gitu. Jadi saya udah nggak cek and recheck lagi gitu ya, makan yang lemak, berminyak. Begitu selesai baru saya rasa Saya lihat banyak teman-teman saya khotbah tiba-tiba jatuh di atas panggung. Terus pingsan dibawa ke tempat duduk lagi. Terus setelah ibadah kebaktian dia nggak bisa lanjutkan doa berkat, dibawa ke kamarnya karena di luar daerah. Sampai di situ terus dia bilang, Pak nanti besok pagi kita breakfast ya Pak ya, oke jam segini ya Pak, oke amin ya Pak, istirahat Pak, istirahat. Besok pagi dihubungin nggak diangkat-angkat teleponnya. Ini kisah nyata nih, seorang hamba Tuhan pendeta dekat dengan saya sering undang dia di persekutuan saya dulu. Diketok lagi, ditelepon lagi, terus di zaman dulu SMS kali ya, nggak jawab-jawab. Akhirnya ya dengan kebijakan mereka naik ke atas terus tanya kepada pihak hotel, punya itu nggak master key gitu, boleh kita buka. Ketok sekali, 2 kali, 5 menit nggak ada jawaban, 10 menit nggak ada jawaban. Akhirnya mereka bersepakat bongkar, robohkan gitu ya. Begitu pintu terbuka saudara, hamba Tuhan itu ada di mana? Di bawah tempat tidur. Dan dinyatakan meninggal dunia dari tadi malam. Saya tidak menakut-nakuti saudara, cuman saya berpikir realistis. Kalau Anda masih hidup, saya masih hidup, puji Tuhan. Betul nggak? Amin. Kerjakan yang terbaik dalam hidup. Yang ketiga, hati raja, hati besar. Bukan hati yang kecil, hati yang cemen. You know cemen bahasa Prancis, cemen. Hati yang sebentar-bentar,
gereja ya, ntar ada gempa loh, gempa. PRJ, lantai 9 tuh sama 10. Tuh gempa ntar rubuh, gedung rubuh, kita runtuh gitu. Cemen amat sih. Terus hati seorang, ntar hujan bagaimana, ntar macet. Terus kalau yang sore malam banyak begal sekarang, terus aja begitu. Hatinya kecil. Tapi kalau doa, berkati aku dengan luar biasa Tuhan. Daud punya hati raja. Hati yang bertanggung jawab, saudara. Amin. Hati yang memiliki kelebaran, keluasan. Kalau memang kita harus berkorban gitu, buat Tuhan kenapa tidak? Saya selalu menempatkan istri saya sebagai ratu dalam keluarga. You know why? Supaya dia juga memperlakukan aku sebagai raja. Jadi di atas panggung saya boleh ngomong kiri kanan, tapi kalau di rumah saya, oke, Ma. Iya. Terserah mama aja. Oke, Ma. Lo kan gak bisa begitu ini. Oke, Ma. You are my queen. Oke. Nah kita gak harus makan itu. Buat apa kita makan itu pagi-pagi? Mendingan siang kita makan itu. Jadi pagi ini kita makan yang gini-gini. Oke, Ma. Oke. Whatever you say, Ma. Oke. Hari malam saya rada-rada pilek, minum obat. Oke, Ma. Nih obatnya. Saya tanya, Mas, itu obatnya apa? Nggak usah tanya. Oke, Ma, oke. Saya nggak mau jadi kelihatan jadi orang pintar, saya tahu itu bagian dia lah. Dia masukin di mulut saya pilek dikit. Buk, biar besok kamu sehat. Oke, Ma. Cuman saya lagi ngomong, terus kita makan apa nih, Ma? Ngomongnya makan apa? Masa obat melulu, Ma, obat? Terus dia bilang, jangan banyak-banyak obat. Itu perut udah mulai melebar ke kanan dan ke kiri. Oke, Ma. Terima kasih untuk penghinaannya. Oke, karena saya tahu juga untuk apa? Untuk kebaikan, saudara. Terus dia bilang, kalau kamu nggak percaya nanti kamu dengerin rekaman khotbah aku, mah bukan rekaman tidurmu. Saya pagi-pagi bangun terus langsung dia punya handphone. Wah, itu ada rekaman seru. Kemarin kita baru pulang dari retreat ya, Pak Nelson ya. Waduh, sudah. Kita tempatkan kalau laki-laki semua 6 orang satu kamar ya kan. Pak Nelson begitu pagi-pagi saya ketemu, morning. Saya ketok pintunya, morning. Laki-lakinya udah pada bangun semua. Gimana kabar? Apakah ada suara gempa bumi? Nelson, aduh Pak, parah Pak. Di sini gunung berapi. Saya tanya, ada apa Pak Nelson? Aduh Pak, saya nggak bisa tidur Pak. Ampun, dan saya lihat wajah yang udah pucet. Terus mata kemerah-merahan. Kenapa? Dingin, enak Pak. Aduh Pak, apa sih? Saya pura-pura nggak tahu aja, apa sih? Dia bilang, ada yang panjang banget, sampai jam berapa Pak Nelson nggak bisa tidur? Sampai 4:30 pagi aja Pak. Ketika ayam berkokok 3 kali. Saudara, saya mau katakan buat saudara, hari ini kita harus memiliki hati seorang raja. Amin saudara. Hati yang siap berkorban untuk rakyatnya gitu. Siap berkorban untuk keluarga, rumah tangganya saudara. Siap berkorban untuk apa saja yang Tuhan mau dia kerjakan dalam hidupnya. Dan yang terakhir, yang keempat, kita baca sama-sama 1 Samuel 16 ayat 11. Ini yang terakhir saudara. Yuk baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Terus kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Alkitab katakan 1 Samuel 16 ayat 12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Yang terakhir, yang keempat, hati seorang gembala. Amin, saudara. So you don't have to insult, ya. Anda tidak harus menghina gembalamu, nggak gampang jadi gembala.
Saya 50 tahun pelayanan, sampai hari ini enggak terbersit sedikit pun untuk jadi seorang gembala. Karena saya tahu besar, berat itu. Menggembalakan sekian banyak orang ini hanya di kebaktian keduanya. Nanti kebaktian ketiga ini hampir sama, lebih lagi. Belum tadi kebaktian yang pertama, belum kebaktian yang keempat nanti yang jam 2. Terus belum kebaktian nanti yang terakhir yang jam 5. Belum doa fajar, belum Manado. Manado di mana Pak? Berapa jam Manado tuh? Manado tuh menara doa. Anda lihat banyak. Ada teman saya bilang, Pak puji Tuhan saya sudah di Manado. Oh puji Tuhan, haleluya. Terus saya tanya, di mana alamatnya? Di Kemayoran Pak. Loh apa itu Manado? Menara doa. Oh, saya orang Manado, kamu bilang Manado. Saya mau katakan buat Anda, hati seorang gembala yang bisa memelihara. Di tengah-tengah keterbatasan dari gembalamu. Di usianya yang juga makin senja. Saya melihat dia tetap menggembalakan. Kalau ketemu saya dia panggil Pak Johan. Hari ini dia panggil Pak Johan. Minggu depan dia panggil Mas Johan. Dari Pak jadi Mas. Ketemu lagi di rumah saya, Bung Yohan. Yang luar biasa. Dan kalau ada apa-apa gitu, saya ulang tahun saudara tanggal 3 Januari. Dengar baik, ulang tahun saya tanggal 3 Januari. Tahu nggak orang yang pertama yang memberi saya salam? Tahu nggak orang yang pertama yang memberikan saya bunga? Gembalamu. Iya. Selamat ulang tahun, Bapak Pendeta Yohan Lemoeno. Saya mau katakan bukan bunganya, bukan lilinnya, bukan kuenya ya segini. Memang kalau genteng surgawi gedenya segitu. Saya bilang, aduh, kue favorit saya lagi, kue jadul kacang. Aduh. Terus saya bilang sama keluarga saya tanya ini, jangan ada satupun yang makan. Memang kenapa Pak? Aku suka banget kue itu. Ditaruh di kulkas, malam saya pulang, tinggal setengah. Termasuk siapa yang makan? Pembantu rumah tangga saya. Saya tanya, kamu makan ya? Dikasih sama ibu gitu. Kadang bagi kepada keluarga saya, kadang-kadang cuma tinggal segini. Tapi yang saya mau beritahu buat saudara, gembalamu tuh yang punya. Di tengah-tengah dokternya, di tengah-tengah melayani puluhan ribu orang. Di tengah-tengah mungkin mengadakan rapat. 4:45 dia sudah ada di doa fajar. Betul apa betul? Terus langsung dia bilang, siapa aja yang belum datang dan tidak datang? Tuh. Satu hari saya bertanya dengan dia, Pak Dokter kok begitu gampang ya bisa dapat banyak pekerja? Dari mana Pak Dokter? Dengan tulus dia, gampang Pak Johan, kalau Pak Johan nanti bikin gereja, gampang bikin doa fajar 4:45. Yang datang itu Bapak harus jadikan dia pelayan. Kenapa Pak? Ya kalau jam 4 aja dia udah bangun, bagaimana kalau Bapak bikin jam 7? Dia udah berdiri. Teman saya pelayan Tuhan, saya nggak usah sebut namanya. Ada di sini. Mudah-mudahan dia nggak hadir lah. Satu hari dia tanya sama saya, Pastor, apa kabar? Pengusaha, cukup besar. Gimana kabar? Saya panggil dia bos. Bos gimana kabar? Karena saya tahu dia punya perusahaan, punya pabrik, luar biasa. Adanya di mana saudara? Tahu nggak dia ada di mana? Di pojokan. Saya kaget, ngapain bos di sini? Merenung apa? Tugas. Jadi apa tugas? Tawa. Ngawasin jemaat. Nggak usah diawasin kali bos, dia mau jalan-jalan, nggak apa-apa. Saya disuruh dokter suruh berdiri di sini. Kata siapa? Dokter bilang itu. Dia berdiri sudah lucu. Terus nggak lama Pak, saya punya kisah. Tapi jangan dikasih tahu orang ya Pak. Ini saya kasih tahu ya. Yang penting saya nggak kasih tahu nama. Tahu nggak saudara? Dokter liwat. Maaf Pak Dokter, Pak Dokter maaf. Dia liwat. Terus ada ini pengusaha gini, dokter. Terus dokternya, terus dokter balik. Kenapa ini lampu mati? Terus pengusahanya, nggak tahu dok. Dia memang nggak tahu kan. Waktu saya masuk sini udah mati dok. Kenapa kau nggak lapor? Lapor kemana ya dok? Ke
pengusaha yang lain, ke pelayan Tuhan yang lain. Bilang lampu mati. Wah, saya nggak tahu dok, itu bukan urusan saya. Memang dia nggak kerja di PLN, saudara. Terus saya kaget loh diperlakukan demikian oleh Pak Dokter. Terus dia bilang begini, you berdiri di sini untuk mengawasi daerah ini. Termasuk ini. Bukan saya yang melihatnya, tapi biar Tuhan yang melihat. Bayangin itu. Cuman soal lampu mati. Terus dia bilang, kasih tahu sama orang yang berkepentingan, kasih tahu. Dan dalam 5-10 menit, lampu itu akan diganti. Keren. Keren. Saya mau katakan buat Anda, ya kalau gembala itu, ya kadang menegur domba-dombanya, ayo, udah domba-dombanya jangan diam. Kenapa? Ada singa, ada serigala, saudara. Ayo, Manado, jurusan Manado, Manado. Menara doa, saudara. Doa fajar. Seringkali orang nggak kuat. Karena dia pikir untuk menjadi pelayan Tuhan kenapa harus begitu berat. Justru di situ kita akan melihat kualitas daripada kekristenan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Oh, ada pemain musik, ya kan? Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Sekali lagi, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Sekali lagi, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan kembali duduk. Yang merasa diberkati dengan penyampaian firman Tuhan hari ini boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Mewakili gembala, pengerja dan seluruh jemaat GBPRJ, terima kasih atas pelayanan hambanya Bapak Pendeta Johan Lumoindong. Kiranya Tuhan memberkati Bapak serta keluarga berlimpah. Sedikit tambahan informasi bagi Bapak Ibu yang membawa anak-anaknya beribadah di tempat ini. Kami menghimbau bagi Bapak Ibu dimulai dari minggu depan boleh beribadah di ruang nursery room yang telah kami sediakan, atau mengantarkan anak Bapak Ibu ke sekolah minggu di lantai 9 di bawah, agar mereka dapat mendapatkan porsi sesuai dengan usianya. Baik, sekarang adalah saatnya kita untuk menutup ibadah ini. Saya undang bagi Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukan doa tutup dan doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh selalu menjadi kekuatan buat kami Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami akan kami buat hambanya. Terima kasih Yesus buat Bapak Pendeta Johan Lumoindong yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan, berikan kesehatan lebih lagi Tuhan. Berkati untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan, senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Jemaat GBI PRJ kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga.
cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi saudara berkat, mari katakan, amin. Amin. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Shalom saudara,
Di tengah maraknya penyalahgunaan kekuasaan, korupsi yang terus berulang, serta lemahnya penegakan hukum yang ada, tanpa sadar, kita cenderung skeptis terhadap pemerintah. Akibatnya, banyak orang terutama generasi muda cenderung apatis bahkan enggan terlibat dalam urusan publik. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting, apakah umat Kristen perlu peduli terhadap dinamika politik dan pemerintahan yang ada? Dalam Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang kepedulian terhadap pemerintah sebagai insan Pentakosta. Kita sering terjebak dalam pemahaman bahwa memikul salib hanya berlaku di dalam gereja. Padahal memikul salib adalah panggilan yang berlaku di seluruh aspek kehidupan, termasuk di ruang publik dan kehidupan berbangsa. Maka pertanyaan, perlukah kita peduli dengan pemerintah? Jawaban singkatnya, ya, umat Kristen sepatutnya peduli. Bahkan, sejak awal negara Indonesia berdiri, umat Kristen telah terlibat dalam politik, termasuk dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Keterlibatan itu bisa bersifat pasif, seperti membayar pajak, menaati hukum, dan menghormati pemerintah. Atau keterlibatan aktif, seperti memilih pemimpin yang baik, memberi masukan yang sehat, dan menyuarakan kebenaran dengan hikmat. Dalam Kejadian 41, kisah Yusuf yang diangkat menjadi penguasa di Mesir mengajarkan kita 4 prinsip akan pentingnya keterlibatan orang percaya dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, kontribusi orang percaya dapat membuat perubahan yang positif. Yang kedua, karakter saleh tetap berdampak meski ada tantangan. Yang ketiga, kebijaksanaan dari Tuhan akan membawa perbedaan. Yang keempat, Tuhan yang memberi hikmat dalam strategi pemerintahan dan ekonomi. Yusuf telah membuktikan bahwa iman sejati tidak mengisolasi diri dari sistem yang mungkin belum sempurna, melainkan ia memperlengkapi diri dan melakukan bagiannya untuk menjadi solusi bagi bangsa. Karena itu, peran orang percaya tidak berhenti di dalam gereja, tetapi juga perlu hadir di tengah masyarakat untuk membawa terang bagi sistem yang ada. Lalu, apa bentuk kepedulian kita terhadap pemerintah? Tindakan pertama, mendoakan dengan iman. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Berdoa bagi bangsa, negara, dan pemerintah adalah tindakan nyata bagi kesejahteraan negara. Mari mulai aktif mendoakan presiden, wakil presiden, jajaran menteri, pemerintah daerah, hingga pelosok, agar mereka diberikan hikmat, takut akan Tuhan, dan kejujuran dalam memimpin. Yang kedua, bekerja dengan integritas. Integritas adalah wujud nyata dari iman orang percaya di tengah dunia. Jabatan, pekerjaan, dan otoritas yang dipercayakan Tuhan kepada kita bukanlah sarana memperkaya diri, melainkan sebagai ladang pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Untuk itu, kita dipanggil menjadi terang dan garam, yaitu dengan menolak kompromi dan praktek kecurangan, baik dalam birokrasi, bisnis, kampus, maupun masyarakat. Yang ketiga, berdampak untuk sesama. Memilih untuk tidak menjadi warga negara yang apatis, tetapi aktif berkontribusi dalam aksi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan lingkungan sekitar. Aktif bermitra dengan pemerintah lokal dalam program kemanusiaan, seperti penanggulangan bencana, peningkatan mutu pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Yang keempat, bijak dalam menyuarakan kebenaran. Sebagai warga negara yang peduli, betul, kita perlu berpikir kritis dan solutif terhadap kebijakan publik yang ada. Tetapi sampaikanlah aspirasi dengan cara yang sopan, berbasis data, dan bermartabat demi menjaga esensi dari kebenaran itu sendiri. Mari kita gunakan ruang digital secara bijak untuk menyuarakan kebenaran dan bukan untuk menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Media sosial harusnya menjadi sarana perubahan positif, bukan sebagai wadah perpecahan. Seorang politikus Kristen dan pahlawan nasional Indonesia, Dr. Johannes Leimena, pernah menyatakan, orang Kristen harus menjadi teladan dalam cinta dan kesetiaan pada tanah air.
sebagai cerminan dari kecintaan, kesetiaan, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, kepedulian terhadap pemerintah bukanlah isu politik praktis, melainkan bagian dari ketaatan mengikut Yesus. Mulai saat ini, mari menjalankan peran kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab dengan iman bahwa Tuhan akan memberikan kesejahteraan bagi Indonesia melalui pemerintahan yang ada. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati.